Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hamdani, nomor NPM 23100100535. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester UAS berupa final project pemrograman terstruktur dengan judul aplikasi kasir bengkel motor. Baik, selanjutnya ada beberapa syarat yang diharuskan pada program yang akan saya presentasikan, yakni harus bertipe data dan variabel, minimal 3 jenis yang berbeda. Kemudian terdapat konstanta minimal 1 jenis. Kemudian terdapat operator minimal 2 jenis. Kemudian pemilihan dengan if, else atau dengan switch. Minimal 2 dari 3 jenis pemilihan selection. Kemudian terdapat perulangan menggunakan while atau do while dan for. Minimal 2 dari 3 jenis perulangan atau loop. Dan yang terakhir terdapat array minimal 1 jenis. Baik, selanjutnya adalah latar belakang aplikasi kasir bengkel motor adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat menggunakan pemrograman C++ yang dirancang untuk membantu petugas kasir dalam melakukan transaksi keuangan pada sebuah bengkel sepeda motor. Program yang dibuat berfokus pada transaksi pembayaran dan pembuatan struk biaya servis kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, pada aplikasi ini ada nama bengkel yang saya beri nama Bengkel Tunggal Jaya dan lokasi bengkel berada di Banjarbaru. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Nah, ini pada aplikasi kasir bengkel yang saya buat ada diagram aktivitas login dan transaksi. Dan secara umum saya bagi 2 bagian, yakni ada user dan sistem. Nah, aplikasi dimulai pada saat dijalankan akan langsung ditampilkan menu login. Nah, pada saat input data login oleh user atau petugas kasir, nantinya akan langsung masuk ke dalam sistem yang akan divalidasi oleh sistem. Dan jika hasil validasi dari sistem menunjukkan data yang sesuai, maka akan masuk ke menu transaksi. Tetapi jika gagal atau user mengalami kesalahan dalam menginput data, maka kembali lagi sistem akan mengarahkan kepada ke menu login. Nah, selanjutnya pada menu transaksi, jika user tadi sudah berhasil login dengan benar, kemudian dia ditampilkan menu transaksi, dan pada menu transaksi ini user akan menginput data berupa layanan servis yang dipilih oleh konsumen, dan pada saat proses pembayaran maka akan
input datanya oleh user atau petugas kasir. Nah, setelah user menginput data, kembali lagi ke sistem, akan diproses dan divalidasi oleh sistem. Selanjutnya, jika input data yang diberikan oleh user pada saat transaksi tadi adalah valid, benar, maka sistem akan mengarahkan kepada hasil cetak struk ya. Jadi akan tercetaklah struk biaya servis bengkel kendaraan bermotor. Dan jika data yang diinput oleh user tidak valid, maka sistem akan mengarahkan kepada menu pertanyaan. Apakah ingin mengulang transaksi atau tidak? Jika user menjawab ya, maka akan diarahkan kepada menu transaksi. Dan jika tidak, maka aplikasi akan selesai. Demikian gambaran secara umum alur aplikasi yang akan saya presentasikan berikut ini. Kita buka program CPP-nya. Nah, di awal coding aplikasi kasir bengkel motor ini ada beberapa library yang saya pasang, yakni IOStream, Vector, IOManif, Limits, CST library, String, con.ioh, dan ctime. IOStream ini yang biasa kita gunakan, cout, dan Vector ini untuk nantinya mengolah database atau data array, dan IOManif ini untuk memanipulasi pengaturan layout data, kolom-kolom tabel-tabel dari data yang diperoleh dari Vector. Kemudian limits ini membatasi berapa kali nanti perulangan jika terjadi kesalahan input pada password. CSTDBlib, string, conio, dan seterusnya. Kemudian untuk library berikutnya ini untuk membersihkan layar jika nanti terjadi kesalahan input oleh user. Agar aplikasi tidak melakukan looping berulang-ulang tanpa bisa dihentikan, maka dideklarasikan library seperti ini, mengatur sesuai kondisi layar yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat struktur layanan yang diberi nama variabel layanan, atau ini merupakan anggap saja tabel layanan yang terdiri dari atribut nama yang bertipe string, kemudian ada atribut kode bertipe integer, dan harga bertipe double. Kemudian ada juga deklarasi struktur transaksi item yang terdiri dari atribut kode bertipe integer dan jumlah bertipe integer. Dan selanjutnya mendeklarasikan fungsi tabel user nantinya yang terdiri dari nomor bertipe integer, kemudian nama lengkap bertipe string,
user ID bertipe string, password bertipe string, dan level bertipe string. Nah, di sini adalah fungsi cari layanan. Nanti sistem secara otomatis akan menampilkan daftar layanan yang akan disesuaikan berdasarkan input yang diberikan oleh user. Di sini menggunakan for secara otomatis terhadap elemen-elemen yang ada di dalam daftar layanan. Jika kode layanan nanti sesuai dengan kode yang tertera di dalam daftar layanan, maka akan ditampilkanlah data layanan yang sesuai dengan kode yang diinputkan. Jika nantinya tidak sesuai, maka tampilan akan dikosongkan. Artinya tidak ada transaksi nantinya. Kemudian di sini fungsi tambah layanan, di mana fungsi tambah layanan juga menggunakan perulangan for dan dikombinasikan dengan if, di mana pada fungsi ini adalah untuk mengidentifikasi kode yang diinput oleh user apakah sama dengan kode yang terdahulu atau yang sebelumnya diinput. Jika nantinya sama kodenya, maka jumlah unit barangnya akan diakumulasikan dengan kode yang sama. Tetapi jika tidak, dia akan menambahkan list daftar barang yang baru ya. Dan ini menggunakan, dari hasil inputan ini akan menghasilkan variabel baru dengan nama new item. Dan ini adalah yang akan ditampilkan nantinya berupa terdiri dari kode dan jumlah item, dan nantinya akan disajikan ditampilkan pada elemen yang terakhir dari vektor transaksi item. Nah, selanjutnya adalah fungsi mencetak struk. Pada baris awal adalah mengatur tampilan tanggal nantinya untuk tanggal dan jam ya, jam pencetakan struk nantinya. Nah, di sini kita selanjutnya ada set fill sama dengan, kemudian set width 55 sama dengan set fill 0 end line. Nah, ini berfungsi untuk membuat garis atau menggunakan manipulator tadi, library manipulator yang di sini iomanip. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis memanjang sebanyak 55 karakter ya. Dan selanjutnya membuat judul bengkel tunggal Jaya Motor. Nah, kemudian baris selanjutnya membuat judul struk servis kendaraan disertai dengan ukuran-ukuran lebar kolomnya. Kemudian baris selanjutnya kosong dan baris selanjutnya nomor struk ya. Nah, nomor struk akan tertampil secara otomatis dengan metode mengambil data dari waktu yang aktif saat pembuatan struk ya. Jadi nomor struk ini nantinya akan berubah secara otomatis setiap user melakukan transaksi pembuatan atau pembayaran ya. Nah, ini diambil berdasarkan per detik ya, dari waktu
T ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat baris penutup ya, garis penutup di bawah di bawah koper stroke. Nah, di sini ada namanya variabel total dengan nilai kosong, di mana total ini fungsinya jika nantinya pada saat user mengalami kesalahan dalam menginput data, maka nilai total tidak akan dihitung dan total akan diberikan nilai kosong. Tetapi nantinya jika benar, maka nanti akan dihitung pada baris berikutnya. Nah, ini. Kemudian baris selanjutnya adalah membuat kolom judul kolom ya. Kolom pertama ada jenis layanan, kolom kedua harga satuan, kolom ketiga jumlah unit barang, dan selanjutnya subtotal. Jadi di dalam struk itu akan terdapat nantinya jenis layanan, harga satuan, jumlah unit, dan subtotal. Semuanya menggunakan pengaturan kolom-kolomnya menggunakan library manipulator yang ada di library IOmanif. Nah, di sini ada yang menggunakan left, artinya nanti jenis layanan ditampilkan rata kiri, kemudian harga ini akan ditampilkan nanti rata kanan. Nah, ini untuk judul, ini masih, kalau untuk harga satuan judulnya ini masih akan diatur centering ke tengah ya, karena disesuaikan lebar kolomnya ini. Kemudian untuk jumlah unit nanti juga masih, ini untuk judulnya masih diratakan rata tengah. Kemudian untuk subtotal nanti di rata kanan pada kolom. Ini untuk header ya, header kolom. Kemudian akan kita temui perhitungan konstanta, di mana ini nanti data yang dari transaksi itu akan ditampilkan tetap ya. Harga satuannya akan mengacu kepada harga satuan dari tabel daftar layanan nantinya. Nah, di mana prosesnya adalah mengambil data dari cari layanan yang disesuaikan dengan item yang diberikan oleh user, kemudian diambil dari daftar layanan yang sesuai dengan kode yang dia berikan. Dan selanjutnya di sini ada operator perkalian untuk mendapatkan subtotal dengan di mana subtotal bertipe double. Subtotal adalah jumlah barang dikali harga barang yang terdapat di dalam tabel layanan ya. Nah, sedangkan jumlah item ini pada saat diinput pada saat dilakukan transaksi. Jadi jumlah yang hasil inputan transaksi dikalikan jumlah harga satuan barang yang ada di dalam tabel layanan. Dan selanjutnya adalah menggunakan operator penambahan di sini. Penulisannya digabung seperti ini. Jika didefinisikan, maka total adalah sama dengan total ditambah subtotal. Kalau dirumuskan secara panjang seperti ini, total adalah total ditambah subtotal. Nah, namun untuk disingkat penulisannya seperti ini. Nah, jadi fungsi operator kita gunakan ada perkalian dan penambahan. Nah, disinilah letak menampilkan data hasil transaksi kita, yakni untuk nama layanannya yang ada di tabel,
akan ditampilkan rata kiri, sedangkan harga satuan barang atau harga satuan biaya layanan ini akan ditampilkan rata kanan dengan lebar kolom maksimal 8 karakter. Kemudian untuk jumlah item juga ditampilkan di sini rata kanan, dan untuk subtotal per barang nanti persatuan barang itu akan ditempatkan rata kanan juga. Dan di sini akan diformat 0 desimal set variation menggunakan format fix. Nah, selesai. Kemudian ini akan terjadi looping ya. Data akan masuk berurutan sesuai jumlah inputan yang diberikan oleh user. Dan selanjutnya jika sudah terpenuhi input data itu sesuai dengan input data yang diberikan oleh user, maka akan ditutuplah tampilan struk service tadi dengan garis 1 memanjang ke kanan sebanyak 55 karakter. Kemudian di bawah garis ini akan dituliskan total biaya. Nah, kemudian ditambahkan juga dengan nilai total biaya yang diformat fixed 0 desimal dengan posisi angkanya nanti rata kanan. Dan selanjutnya akan ditutup lagi oleh garis 2 dengan panjang atau lebar kolomnya sebanyak 55 karakter. Nah, di bawah struknya ada ucapan terima kasih, variabel terima kasih atas kepercayaan, nantinya akan dicetak di bagian rata kiri saja. Nah, juga ditambahkan nanti lokasi alamat bengkelnya, yakni di Banjarbaru, dan kita masukkan juga di sini format tanggal TMD. Format tanggalnya di sini 0, misalnya kalau tanggal 1 akan 01, ditambah strip, kemudian ditambah bulan, ini ditambah bulan, kalau bulannya 101 juga. Kemudian ini akan bertambah terus-menerus sesuai tanggal yang aktif saat itu, saat dilakukan transaksi. Dan ini menampilkan tahun yang aktif saat itu. Kemudian ditambahkan juga jam cetak struk, yakni komposisinya adalah jam titik 2, di sini time menit dan time second, detik ya. Kemudian di bawahnya ada tertanda. Kemudian nah di sini login user, nama lengkap. Nah, jadi yang disajikan nama di sini bukan nama ID user, melainkan nama lengkap dari ID user ID ya. User ID yang saat itu yang sudah berhasil login. Nah, kemudian di bawahnya ditampilkan level atau jabatannya sebagai apa untuk nama lengkap ini ya. Nah, inilah fungsi proses. Berikutnya adalah ini fungsi proses login, di mana ketentuannya login dibatasi sampai 3. Di sini 3 kali. Jika sudah melebihi 3 kali, maka artinya jika user waktu menginput user ID atau password terjadi kesalahan, maka di sini akan melompat ke baris ini. Login gagal, silahkan coba lagi.
Tapi jika sesuai dari daftar user nanti passwordnya akan dibaca di sini apakah user ID-nya sama dan apakah passwordnya sama yang berada di dalam daftar user. Nah, jika berhasil maka return user. Berarti user bisa login ya. Nah, pada baris yang terakhir ini, jika nantinya pada saat proses penginputan terjadi kesalahan sampai 3 kali, maka akan muncul pesan percobaan login telah habis, program akan keluar. Dan ini exit ya. Nah, ini oke. Nah, berikutnya adalah int main, proses menu utama dari aplikasi ini, dimana pada menu utama ini tadi terdapat data atau elemen-elemen dari vektor berupa satu, ini adalah kode nomor ya, kemudian nama M. Hamdani misalnya, nama lengkap, kemudian di sini user ID, dan ini password, dan ini jabatan, dan seterusnya. Pada saat penginputan yang akan diakses adalah ID dan password. Jika nanti sudah sesuai, maka akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan di sini vektor layanan, daftar layanan, kita sebut saja tabel layanan yang berupa elemen layanan terdiri dari ada tune up, jenis-jenis servisnya ini, ada ganti oli dan mesin, ada ganti oli gardan, ada ganti ban depan ya. Nah, misalnya tune up ini di sebelah kanannya ini adalah kodenya berupa integer, sedangkan tune up ini string, dan angka ini tadi adalah harganya, ini bertipe double sebagaimana kita deklarasikan di awal tadi ya, di awal transaksi. Di sini layanan terdiri dari atribut nama bertipe string, kode integer, dan harga adalah double. Nah, untuk tahap sementara di sini saya input ada 3 user saja. Kemudian untuk layanan ada 10 layanan. Nah, selanjutnya proses ini adalah fungsi buat struk lagi atau kelas struk lagi ya. Dimana nanti sistem akan dibersihkan clear screen ini pada saat user menginput data dan selesai dan ingin membersihkan layar. Pada saat dia jawab iya, maka sistem akan membersihkan layar dan menu menjadi kosong dan akan tampil layar seperti ini. Ada selamat datang di aplikasi, petugas yang login saat ini adalah siapa, nama dan jabatan. Nah, nama lengkap dan jabatannya. Kemudian ada nama bengkel dan jasa yang ditawarkan. Kemudian daftar layanan yang tersedia, dan disinilah disajikannya daftar layanan ya, yang terdiri dari kode, kemudian nanti nama layanan, kemudian harga, biaya atau biaya layanan atau biaya servisnya. Nah, ini untuk mencetak judul kolomnya. Selanjutnya untuk menampilkan data dari array yang dinamis ini ya, kita gunakan vektor ini menggunakan agar arraynya bersifat dinamis. Nah, maka di sini menggunakan pertama ini left, jadi kode layanan nanti rata kiri ditampilkan di layar, kemudian
ditambah lagi nama layanan, ini juga rata kiri, dan kemudian ditambahkan juga di tabelnya nanti harga layanan dengan format rata kanan, dan nanti ditutup dengan garis satu. Nah, maka akan ditampilkan proses transaksinya. Nah, kemudian untuk proses penginputan proses transaksi ya, ini variabel transaksi, dan ini adalah deklarasinya. Ada kode yang akan diinputkan adalah kode dan jumlah ini bertipe integer, kemudian masuk ke dalam kita beri alamat lanjut ini. Nah, di sini kita menggunakan loop, fungsi loop ya, loop, dan ditambah juga fungsi if bersarang ya. Nah, di sini masukkan kode service 1 sampai 10 nanti, jadi user diminta memasukkan kode layanan atau kode service-nya dari 1 sampai 10. Nah, inputnya setelah CIN ini. Nah, jika nantinya user salah input ya, mungkin dia menginputkan huruf, maka sudah dieliminir dengan sin numeric limit. Nah, ini tadi menggunakan library limit tadi, sehingga sebagaimana di atas ini kita gunakan library limits. Nah, ini untuk membatasi dan mengaktifkan library limit, artinya hanya bertipe angka saja ya, bertipe angka saja. Kalau huruf akan muncul pesan nanti input kode layanan harus berupa angka ya. Dan jika benar nanti dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ini akan membaca, jika inputan sudah benar maka ke tahap cari layanan, di mana di sini adalah menguji jumlah yang diinputkan oleh jumlah layanan atau jumlah unit barang yang diinput oleh user, apakah dia memenuhi syarat, di mana syaratnya adalah harus lebih dari 0 ya. Jika dia kurang atau sama dengan 0, maka akan tampil pesan input jumlah layanan tidak valid dan masukkan angka lebih dari 0. Nah, pada proses terjadi kesalahan ini, misalnya user mengalami kesalahan, dia masukkan huruf ya, atau lebih kurang selain 0 atau karakter yang lain, yang seharusnya pada CIN jumlah ini memasukkan nilai jumlah 1 sampai 10 tadi, maka kesalahan itu akan menimbulkan layar terus-menerus bergulir naik ke atas ya, loopingnya terus-menerus tanpa dihentikan tidak bisa, sehingga harus dihentikan secara break crash ya. Artinya harus tekan tombol Ctrl C. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal ini dan tidak perlu menggunakan menggunakan tombol control break tadi, kita gunakan ini clear chain clear dan ignore numeric limits ini. Nanti akan layar tidak akan berulang ya. Oke. Nah, selanjutnya jika nantinya
ini sudah tadi ya. Jika nantinya sudah selesai, misalnya user sudah menginputkan jumlah layanan yang sesuai, yang seharusnya, yang dibutuhkan, ada 1, ada 2, 3 dan seterusnya, dan dirasa sudah cukup, maka akan ada dalam setiap input ya, dalam setiap satu kali selesai penginputan data transaksi akan ditanyakan apakah ada servis lain atau tidak. Nah, jika nanti dijawab ya, maka akan kembali ke menu transaksi ini ya, meminta masukkan kode servis 1 hingga 10 dan seterusnya. Tapi jika tidak, maka proses akan dilanjutkan dengan melakukan proses pembuatan struk ya. Kalau sudah dirasa cukup ya, proses pertama ini mencetak nomor struk yang diambil dari waktu tadi, detik ya. Kemudian ini adalah mencetak tampilan transaksi struknya ya. Nah, di bawah struk nanti akan ditanya lagi apakah mau membuat struk lagi ya atau tidak. Jika ya, maka akan melompat cinnya melompat ke buat struk lagi, yakni ke baris menu ini, buat struk lagi. Jika tidak, maka sistem selesai. Nah, ini untuk codingnya sudah saya ulas sedikit, dan baik, akan kita coba eksekusi apakah sistem ini sudah bisa berjalan dengan baik. Kita kompilasi. Nah, di sini menunjukkan error warning 0, dua-duanya 0, bahwa program sudah codingnya sudah sesuai, sudah benar, dan kita uji coba lakukan running. Nah, ini akan masuk login sesuai dengan contoh tadi yang saya masukkan dalam array user atau tabel user, daftar user, tabel user dari elemen-elemennya. Ya, ini ada 1, ada nama lengkap ya, ini kode nama lengkap, dan ini user ID-nya, dan ini passwordnya. Nah, karena saya akan mencoba menggunakan nama Dani dan passwordnya 1, maka saya akan coba ya, Dani, enter 1. Misalnya tadi harusnya passwordnya pas 1 ya, saya salahkan dulu. Ini saya coba salah, apa yang akan terjadi? Login gagal. Nah, ada instruksi silahkan coba lagi. Oke ya. Misalnya terjadi kesalahan lagi. Nah, login gagal, silahkan coba lagi. Kita coba lagi, sekali lagi, ternyata masih salah ya. Nah, login gagal, silahkan coba lagi, sudah tidak bisa lagi ya. Batas percobaan login telah habis. Program akan keluar. Artinya sampai 3 kali percobaan sistem akan keluar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau berhasil ya? Tampilannya seperti apa? Kita run lagi. Kita coba Dani, passwordnya pas 1, enter. Nah, kita masuk ke dalam menu, ke layar menu transaksi. Nah, di sini ada petugas yang login saat ini, namanya nama lengkap ya, M Hamdani, kemudian jabatan tadi di user ini adalah admin, ditampilkan di sistem di layar, dan ini nama judul, dan ini daftar layanan. Nah, kita perhatikan di sini kode ya, ini tadi
set W 5, artinya lebarnya ini ada 5, dan set W ini ada kisaran 40 ya, dan ini kisaran 10 misalnya ya, atau ini 38, nih 12 ya. Dan ini tadi kita format menjadi rata kanan sehingga angkanya seperti ini, tidak acak ya. Nah, inilah pertanyaan yang di sini, apakah masukkan kode service ya. Kita uji, masukkan kode service, kita uji misalnya nomor 1 tune up. Yang kita tune up berapa buah kendaraan, misalnya 1 aja. Kita anggap 1 dulu. Akan muncul tambahkan service lain ya atau tidak, atau kita tambah saja ya. Kita ambil misalnya nomor 4 ya, nomor 5 ya, nomor 5. Oke. Nomor 5. Oh, ini kita jawab dulu ya ya. Tambah service lain ya. Nah, masukkan, ada pertanyaan lagi, masukkan yang mau di service yang apa, service apa. Oke, kita jawab 5. Ada berapa misalnya? Service ganti ban belakang ada 2. Misalnya ban misalnya kendaraan punya teman juga digantikan ya. Oke ya. Nah, apakah mau tambah lagi service? Kita cukup saja tidak ya, no, enter. Nah, inilah struk yang tampil di sini. Nah, ini nomornya tadi tampil secara otomatis menyesuaikan jam yang aktif ya, detik yang aktif saat itu. Ini 24, dan ini akan berubah secara otomatis. Dan ini tampil yang nomor 1 dan nomor 5. Dan ini harga satuannya, ini konstanta tadi ya, kita gunakan karena nilainya 100, tetap 100 ya, tidak berubah. 300 ini untuk biaya ganti ban belakang ya, tetap 300. Nah, kemudian jumlahnya yang 100 dikali 1 sudah sesuai 100, yang 300 dikali 2 menjadi 600, dan totalnya adalah 700. Nah, jadi secara perhitungan sudah sesuai dan tampilan juga sudah sesuai, dimana untuk string rata kiri dan integer rata kanan. Ini rata kanan untuk harga satuan rata kanan, jumlah unit akan rata kanan nanti jika misalnya 12, 13 dan seterusnya, dan subtotal juga demikian rata kanan. Kemudian akan tercetak jam dicetaknya struk dan nama admin atau user saat yang aktif saat itu, dan ini jabatannya. Buat struk lagi ya, misalnya kita ya. Oke. Nah, akan di sini ada clear screen tadi sehingga tampilnya, nah ini bersih layar. Jadi kalau tidak kita tampilkan, sistem tidak kita bersihkan, maka tampilan layar akan mengotori karena ada banyak transaksi di layar, akan tampil seperti ini. Oke. Kita coba misalnya kalau tadi 1 sampai 10 kita sudah oke. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita salah input? Misalnya 11, kan batasnya datanya hanya 10. 11. Nah, sistem akan langsung keluar ya, langsung keluar, perhitungan langsung diabaikan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa ini total tidak akan bertambah, dia akan bernilai 0 di sini, bernilai 0 di yang mana tadi. Nah, ini total diawali dengan nilai 0 jika terjadi kesalahan. Nah, itu sedangkan
mana ya, kita cari. Nah ini ya, oke. Kita lihat lagi layarnya. Nah ini, nah karena dia mengalami kesalahan, maka struk tercetak kosong, tidak ada yang dihasilkan, hanya yang tersaji pesan tanggal, jam, dan nama admin. Terus akan ditanya lagi ya, buat struk lagi atau tidak ya, misalnya ya, kita jawab ya, kita mau buat struk. Nah sekarang yang inputan sudah benar, tapi misalnya jumlahnya salah ya, misalnya oke lah, tambal ban 10 ya. Nah, jumlah bannya yang mau kita input harusnya dari 1 sampai dan seterusnya, tapi yang terinput huruf N misalnya. Apa yang terjadi? Sama, input jumlah layanan tidak valid, masukkan angka lebih dari 0. Jadi kalau terjadi kesalahan, pesan ini berhasil ditampilkan karena kita menginputkan huruf N. Dan ada pertanyaan lagi, buat struk lagi ya atau tidak ya. Oke. Nah sekarang kita coba misalnya 1 deh, 1 jumlahnya 2 misalnya, tambah ya, misalnya 2 ada 4 ya, apa yang terjadi? Jumlah ya, misalnya 5, kita 5, ada 5 dah. Kemudian 9 misalnya ya. Nah itu tadi karena saya salah ketik ya, harusnya ya atau tidak, maka dia akan langsung menghitung karena inputannya sudah sesuai semua, 1, 2, ketiga komponen, 3 elemen ini sudah sesuai pengisiannya. Hanya saja pada saat pertanyaan tambah servis lain, saya kesalahan input, harusnya ya atau tidak. Nah karena ini bukan huruf Y, maka dianggap tidak, sehingga dia akan selesai. Nah akan terhitunglah ini tadi tune up 100, ada 200 ya. Ganti oli mesin 50.000, ada 4 jadi 200.000. Oke, perhitungan udah pas. Ganti ban belakang 300.000, 5 kali 3 ya, 3 kali 5, 300 kali 5 menjadi 1.500.000. Nah kalau tidak menggunakan double, terus angka ini nanti akan bertampil di layar, dia plus sekian-sekian gitu, jadi angka tidak akan muncul ya. Terus saya format fixed set precision ini gunanya untuk supaya tampilnya sempurna ya. Biasanya angka tampil kalau sudah melebihi lebih dari ratusan ribu, dia akan tampil menjadi plus sekian gitu ya. Nah, maka inilah fungsinya saya format set precision ini dengan format format fix 0 desimal. Nah itu. Nah sekarang karena ini sudah selesai, baik kita jawab mau buat struk lagi tidak. Nah sistem keluar ya. Nah ini kalau kita jalankan menggunakan run di sini. Sekarang kita uji coba lagi, kita jalankan langsung ini yang sudah kita bikin exe ya, ekstensi exe, apakah sama? Oke. Nomor 3 tadi adalah Jenny, passwordnya pas 3, apa berhasil? Oke ya. Namanya adalah Jennifer Lopez, kasir. Oke, sekarang kita lihat
Jennifer Lopez di sini. Apakah betul Jennifer Lopez ya, nama lengkapnya, user ID-nya Jenny, passwordnya 3, dia sebagai kasir. Nah, berarti tampilan ini sudah sesuai. Petugas yang login. Sekarang saya bikin misalnya singkat saja nomor 2, ganti oli mesin. Ada 2 unit atau 3 unit atau 5 ya, 50. 2 dah, 2 saja. Nah, kemudian ganti ban depan misalnya ya, 4. Apa memang betul ban depan nanti yang akan tampil? Yes, ini ya, nomor 4, karena kita anggap 2 unit kendaraan ya. Oke, enter. Nah, tambah servis lagi tidak ya, tidak. Oke. Nah, artinya kita sudah uji coba beberapa nomor user ini, beberapa layanan ini oleh user. Nomor 2 itu ganti oli mesin, nomor 4 itu ganti ban depan. Kita lihat ganti oli mesin dan ban depan, dan harga satuannya juga sudah sesuai ya. Oli mesin 50, kemudian ban depan 250. Nah, kan oke ya, dan dikalikan 2, 50 kali 2 jadi 100.000, 250 kali 2 menjadi 500, dan totalnya menjadi 600. Berarti sistem ini sudah berfungsi dengan baik dan sudah tidak ada masalah. Dan kita uji sekali lagi ya. Oke. Kita coba salahkan tadi 11. Nah, artinya dia langsung tidak bisa mencetak karena dia salah. Mau ngulang lagi, ada pesan Anda salah input kode layanan, masukkan angka 1 hingga 10. Jadi kesalahannya melebihi angka yang sudah ada dari tabel ini. Jadi sistem sudah mengendalikan dengan baik, kontrolnya sudah tepat. Kita jawab no dulu, no. Nah, sekarang kita uji ya, yang terakhir ini kita uji. Kita misalnya ingin login dengan nama yang baru, apakah berfungsi? 4 ya, misalnya Jason Statham misalnya, passwordnya Jason, ID-nya Jason, passwordnya pas 4. Dia kita beri nama, jabatannya detektif misalnya. Ini sebagai ilustrasi saja. Dan untuk daftar layanannya kita uji lagi, tambah misalnya apa ya, tambah angin misalnya ya, tambah anginnya cukup ya, 2000 ya, 2000 misalnya, ini 11. Nah, karena ini kita tambah, berarti pesannya di sini harus kita nyatakan sampai 11. Oke. Dan kita simpan. Kemudian kita kompilasi. Ini menunjukkan sukses, warning sukses ya, tidak ada masalah. Nah, kita langsung ke aplikasinya aja yang exe, apakah berfungsi. Tadi nomor 4 adalah Jason ya, Jason, enter, pas 4. Oke, berarti Jason Statham detektif, jabatannya dia sudah berhasil login, dan jumlah masukkan kode servis juga sudah berhasil. Kita coba 11, apakah berfungsi penambahan daftar layanan. Tambah tambal ban ya itu. Tambah angin ya, 11 tambah angin. Oke. Tambah angin 2 ya, misalnya depan belakang misalnya ya. Nah, kita pastikan ini saja ya,
tambah servis lain tidak ya, cukup satu itu saja. Dan hasilnya adalah 2000 tambah angin 2000 harga satuannya, terus jumlahnya 2, 4000, totalnya 4000 yang harus dibayar oleh konsumen. Baik, dengan demikian saya rasa sudah cukup. Aplikasi kasir bengkel motor ini sudah berhasil, baik dari tahap login sampai dengan pembuatan struk ya. Dengan demikian saya akhiri presentasi aplikasi kasir dari saya. Oke. Baik, saya akhiri presentasi saya, yakni tentang aplikasi kasir bengkel motor, yang merupakan ini adalah tugas ujian akhir semester final project pemrograman terstruktur, mata kuliah pemrograman terstruktur. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dari saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.